Hari ini kita akan melihat mengapa harus darah. Ya, mengapa harus darah? Ini menjadi tema sentral yang harus kita mengerti, bahwa pertama kali sebenarnya titik kuncinya ini ada mulai di Kejadian 3 ayat 21. Walaupun tidak secara tertulis ada kata darah, namun di sini jelas ini adalah usaha Tuhan Allah untuk menyelamatkan manusia. Apa yang kita pelajari pada pagi hari ini merupakan kesinambungan dari pembelajaran kemarin tentang proto-evangelium, Injil pertama yang pernah kita dengar sejak Kejadian ayat 1 ya, Kejadian pasal 1 ayat 1, dan lanjut kita uraikan dengan detail di Kejadian pasal 3 ayat 15. Dan pagi ini kelanjutannya masih berbicara tentang Injil sebagai tema sentral, namun khusus tentang darah. Mengapa ada penumpahan darah? Mengapa Tuhan Yesus Kristus harus menumpahkan darahnya? Ini kita melihat setelah manusia berdosa, Adam dan Hawa malu, ya takut, dan mereka akhirnya menyadari dalam ketelanjangannya. Setelah itu mereka menyemat daun pohon ara. Nanti kita lihat juga lebih jelas tentang pohon ara dari bahasa aslinya. Dan ketika Tuhan Allah melihat mereka memakai cawat dari daun pohon ara, Tuhan Allah tidak berkenan. Karena akhirnya Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia, yaitu Adam, dan untuk istrinya itu lalu mengenakannya kepada mereka. Nah, di sini kulit binatang, kita tahu kalau ada binatang yang kulitnya diambil, berarti ada proses, ya. Proses namanya pengambilan kulit tentunya menyakitkan dan pastilah akan menyebabkan kematian karena seluruh kulitnya diambil ini ya. Dan kulitnya itu diambil, binatang itu mati, dan pastilah hewan itu akan mencurahkan darahnya ya. Nah, ini adalah usaha Tuhan Allah untuk menyelamatkan manusia pertama kali, yaitu bahwa Tuhan Allah tidak berkenan kepada apa yang manusia lakukan. Nah, saya melihat gambar di Google beberapa tahun yang lalu, dan saya terkesima dengan gambar ini dalam bahasa Inggrisnya. Ayat ini keren, ada gambarnya juga langsung merujuk kepada Tuhan Yesus Kristus. Ya, kita baca sama-sama di rumah. The Lord God made garments of skin for Adam and his wife, and he clothed them. Nah, luar biasa ya. Gambarnya itu sudah merujuk bagaimana Adam dan Hawa diberikan kulit hewan ya sebagai jubahnya penutup dari ketelanjangan, dan ada gambar anak domba di situ. Lalu ada salib. Saya senang sekali dengan gambar ini karena satu gambar sudah sebenarnya menjelaskan semuanya. Bagaimana rencana keselamatan Tuhan Allah sejak dari kejatuhan manusia dalam dosa, clear sampai ke salib Kristus. Itu terlihat dari sini. Bukan hanya bayang-bayang semata bagi kita, tentunya clear. Nah, bagi umat Israel atau bagi umat perjanjian lama yang belum mengenal Tuhan Yesus Kristus, tentunya melihat ini hanya bayang-bayang atau blur. Sehingga mereka butuh tuntunan Roh Kudus seperti kita agar mereka bisa memahami hal ini. Nah, kita sudah dituntun Roh Kudus pertama kali mengenal Kristus, kuasa kebangkitannya, ya, penebusannya, keselamatannya, keilahiannya. Luar biasa. Kita dengan mudah melihat hal ini. Nah, selanjutnya kita lihat. Nah, mengapa darah? Mengapa hewan harus dicurahkan? Nah, di sini ayat kunci untuk menjelaskan kita semua mengapa darah. Ya, di awal kita kunci dengan sebuah ayat yang dengan gamblang. Jadi kalau yang terlambat nanti mungkin bayang-bayang harus melihat rekaman ini lagi. Tetapi kalau yang dari awal tidak terlambat akan melihat ayat kunci ini ya. Kita baca sama-sama Imamat 17 ayat 11. 2, 3, karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya. Dan aku telah memberikan darah itu kepadamu di atas mezbah untuk mengadakan pendamaian bagi nyawamu. Karena darah mengadakan pendamaian dengan perantaraan nyawa. Nyawa ada di dalam darah. Maka nyawa harus diganti dengan nyawa. Ya, nyawa Adam dan Hawa, nyawa manusia harus diganti dengan nyawa. Nyawa siapa? Siapa yang bisa menggantikan nyawa manusia?
Harusnya manusia yang tidak berdosa, tapi siapa manusia tidak berdosa? Tidak ada. Sehingga Tuhan Allah dalam Tuhan Yesus Kristus harus turun ke dalam dunia untuk mencurahkan darahnya, menebus atau menukar guling kematiannya dengan kematian manusia yang harusnya kita semua masuk neraka. Ya, karena kita semua telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Nah, di sini clear ya. Ayat ini mungkin pernah kita baca. Mungkin sering kita baca. Mungkin juga ada yang belum pernah baca atau tidak menyadari. Nah, sekarang saya ingin memberikan bold ya, sebuah penjelasan yang kuat tentang hal ini. Karena dari sinilah kunci kita melihat mengapa harus darah. Nah, saya tidak bisa menjelaskan secara proses ilahi penciptaan manusia dengan penghembusan nafas Allah, ya, nismat hayim, waipah nismat hayim di Kejadian 2 ayat 7 ketika manusia dibuat, diambil debu dari tanah oleh Tuhan Allah lalu dihembuskan nafas hidupnya, waipah nismat hayim. Nah, ketika dihembuskan, ternyata nafas hidup Allah masuk ke dalam tubuh manusia dan nyawa manusia ditempatkan di dalam darah oleh Tuhan Allah. Darah membawa nyawa. Makanya manusia itu kalau kehabisan darah pasti mati, ya. Nah, baik. Jadi ini penting sekali bagi kita bahwa nyawa ada di dalam darah. Oleh sebab itu diperlukan darah untuk membayar darah, ya. Darah untuk membayar darah. Di mana darah berarti nyawa membayar nyawa. Nyawa Adam dan Hawa, nyawa manusia, nyawa kita semua ini dibayar dengan nyawa. Ya, ini penting sekali. Sehingga clear. Nanti kita melihat akhirnya Alkitab akan begitu terstruktur, konsisten, dan begitu seperti tangga dari mulai pondasi dasar yang kokoh lalu naik ke atas tangga sampai puncaknya kepada penebusan Kristus dan pada akhirnya bagi kita semua nanti akan berada di surga bersama Sang Mulia Tuhan Allah kita Yesus Kristus Tuhan yang kita sembah saat ini. Ya, Bapak ini clear nanti. Jadi Bapak Ibu, hal ini akan clear sekali, kita akan lihat. Nah, selanjutnya jadi kita melihat bahwa pengambilan kulit binatang adalah usaha Tuhan Allah karena mau ada nyawa sementara, ya, menggantikan nyawa Adam dan Hawa. Di Yesaya 34 ayat 11 lebih tegas lagi Tuhan Allah mengatakan, akulah Tuhan. Ya. Ani Yotevave itu tulisan Ibraninya dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Ya, Hamasyih. Tidak ada penyelamat selain daripadaku. Tidak ada penebusan selain daripadaku. Nah, Bapak Ibu semua clear semua di sini. Makanya Tuhan Allah mengatakan selain Tuhan Allah yang menyelamatkan manusia tidak boleh ada usaha manusia untuk menyelamatkan dirinya. Kalaupun dilakukan percuma seperti yang dilakukan oleh Adam dan Hawa di Kejadian 3:21. Oleh sebab itu perbuatan baik manusia manapun sebaik apapun tidak akan menyelamatkan. Tetapi apa manusia tidak perlu berbuat baik? Tidak, tunggu dulu. Kita perlu berbuat baik supaya kita meresponi keselamatan itu sendiri di dalam Yesus Kristus Tuhan untuk menunjukkan bahwa kita adalah anak Allah, kita adalah garam dan terang dunia, ya. Nah, selanjutnya kita akan lihat bahwa sangat clear apa yang Tuhan Allah inginkan dalam kehidupan kita. Tuhan Allah ingin menyelamatkan kita dengan tindakannya sendiri. Tindakan Adam dan Hawa ditolaknya. Ya, kita sudah baca Kejadian 3:21 bagaimana Tuhan Allah menggantikan cawat dari ya daun ara ya oleh kain, oleh kulit hewan. Mengapa? Nah, kita lihat di sini saya sedikit bukakan dari bahasa asli tentang pohon ara. Ya, kita baca sama-sama Kejadian 3:7. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Bapak Ibu, Alkitab nggak akan sembarangan menaruh benda, menaruh tempat, menaruh pohon, hewan, lokasi, waktu dalam
penulisannya. Tuhan Allah punya maksud ya. Dari bahasa aslinya, nah ini pohon ara ini, kata ara ini punya akar kata ya. Bahasa Inggrisnya fig ya. Indonesianya itu ikutan aram. Pohon Arab, pohon tin ya. Kalau di Jawa ini dikenal pohon tin. Itu ara. Entah kenapa semalam istri saya dapat pohon ara dari mertua untuk ditanam di rumah. Loh, kok kebetulan pagi ini saya mau nyampaikan tentang hal ini ya. Nah, saya percaya bukan kebetulan, biar jelas bahwa pohon ara dalam bahasa Ibrani punya akar kata, 2 huruf, yaitu an, yang artinya ego. Di mana alefnya berarti the strong one ya. Nunnya itu berarti benih ya. Dari piktograf Musa kita lihat the strong seed atau benih yang kuat, keinginan yang kuat, atau ego ya. Nah, ego yang kuat. Nah, di sini sedikit penyingkapan bahwa pohon ara tidak dikenan Tuhan Allah untuk dipakai daunnya karena menganggap bahwa ini adalah cara manusia. Egonya Adam dan Hawa, keinginan Adam dan Hawa sendiri untuk menutupi ketelanjangannya, Tuhan Allah tidak berkenan. Sedikit ya, sedikit penyingkapan supaya kita melihat, wow, Alkitab itu kalau lihat dari bahasa asli makin dalam. Jadi 3 dimensi. Kita melihat bahwa dari piktograf Musa dan bahasa aslinya, pohon ara ini adalah pohon yang luar biasa ya, yang berarti daunnya ini an ya, ego. Wah, makanya Tuhan nggak berkenan. Kehendak Tuhan Allah sajalah yang ingin menyelamatkan kita. Ya, tindakan Tuhan Allah sajalah yang bisa menyelamatkan manusia berdosa. Amin. Ya, kalau ada amin boleh kasih emoji ya, respon. Ya. Baik. Selanjutnya kita akan melihat bahwa darah ya di dalam Alkitab khususnya Perjanjian Lama banyak sekali digunakan. Ya, kita tahu Perjanjian Lama ini memakai kata testament dalam bahasa Inggris ya. Tetapi sebenarnya lebih dalam artinya ini adalah covenant. Inggrisnya lebih pas sebenarnya daripada testament, tapi oke lah. Tapi lebih kepada, karena testament lebih kepada merujuk kontrak wasiat. Kalau covenant ini perjanjian berdarah ya, covenant. Kalau Old Covenant perjanjian lama, New Covenant perjanjian baru. Keluaran 24 ayat 8 kita baca. Kemudian Musa mengambil darah itu dan menyiramkannya pada bangsa itu serta berkata, inilah darah perjanjian yang diadakan Tuhan dengan kamu berdasarkan segala firman ini ya. Jadi darah ditumpahkan dalam proses ketika Tuhan Allah memberikan Tauratnya pertama kali di Gunung Sinai, dan Tuhan Allah memberikan perintah-perintahnya, dan mereka akhirnya berkata, ya, kami akan melakukan segala yang Engkau perintahkan kepada kami dan keturunan kami. Dan mereka akhirnya menyiramkan darah sebagai tanda dedikasi, pengabdian. Darah adalah dedikasi. Pengabdian apa? Kehidupan. Ya, karena di dalam darah ada nyawa. Kehidupan kita, nyawa kita sama. Nah, ini penting. Darah adalah tanda dedikasi kehidupan, bukan sekedar seremoni syarat seremonial belaka, tanda ritual yang harus ada darah, tanpa darah nggak lengkap. Tapi darah lebih penting. Kenapa harus ada darah dalam seremonial bangsa Israel dan bagi penebusan Kristus? Karena ini dedikasi kehidupan. Amin. Amin. Kalau ada respon, boleh kasih emoji kalau Bapak Ibu bisa menanggapi ya. Nah, luar biasa ya. Jadi lebih dalam. Terima kasih buat responnya. Nah, selanjutnya. Dan kita selanjutnya lihat setelah darah pertama kali di Taman Eden itu dicurahkan ketika kulit binatang diambil. Selanjutnya kita lihat bahwa darah juga dipakai dalam peristiwa kehidupan bapak-bapak leluhur Israel. Anak-anak Adam, terutama Habel ya, kita lihat ya, mencurahkan darah untuk mempersembahkan korban. Selanjutnya sampai Nuh, Abraham, dan selanjutnya. Ini merupakan bayangan tukar guling kematian. Ya, saya beritahu bahwa semua terjadi penumpahan darah di dalam Alkitab khususnya Perjanjian Lama adalah bayangan akan penebusan
yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Atau kalau boleh dikatakan untuk saat ini untuk memudahkan pengertiannya bahwa ini adalah tipologi, yaitu bahwa ini adalah voucher gitu ya. Pengorbanan darah itu adalah voucher juga di perjanjian lama. Voucher yang nanti ditebus, ditukar dengan darah Kristus baru berlaku. Ya, voucher alat pembayaran, tetapi bukan asli seperti uang sebelum uangnya diberikan. Ya, nah di Taman Eden Kejadian 3:21 kulit hewan dikenakan kepada Adam dan Hawa sehingga darah dicurahkan. Lalu selanjutnya Kejadian 3 ayat 4 persembahan Habel kepada Tuhan Allah. Kenapa Habel mempersembahkan persembahan yang diterima oleh Tuhan Allah, sedangkan Kain ditolak? Ya, banyak guru sekolah minggu dulu berkata karena asapnya naik ke surga persembahan Habel, wangi-wangiannya menyenangkan hati Tuhan. Karena merujuk ada ayat bahwa pujian penyembahan seperti wangi-wangiannya harum ya. Nah akhirnya persembahan Habel diterima. Tapi itu kan asumsi, itu subjektivitas yang tidak bisa diverifikasi. Ya kalau bahasa keilmuannya. Tidak ada dasarnya. Tetapi ketika Habel mempersembahkan hewan ternaknya ya, diterima, kita bisa melihat merunut dari sebelumnya, peristiwa-peristiwa sebelumnya. Bahwa Tuhan Allah menghendaki persembahan darah. Walaupun tidak ditulis pendidikan Tuhan Allah, ajaran Tuhan Allah kepada Adam dan Hawa dan diteruskan kepada Kain dan Habel, di mana saat itu Tuhan Allah masih bisa bicara langsung kepada Kain dan Habel. Walaupun tidak ditulis bukan berarti tidak diajarkan. Saya pribadi, nah ini baru subjektif, tetapi cukup bisa diverifikasi dengan ayat-ayat yang sudah ada sebelumnya dan seterusnya. Saya percaya bahwa Adam dan Hawa diberitahu cara untuk mempersembahkan korban pengampunan dosa dengan penumpahan darah. Yang dilanjutkan diberitahu kepada Kain dan Habel. Tidak ditulis bukan berarti tidak terjadi. Ini pengertian saya. Ya, Bapak Ibu teman-teman boleh tidak disetujui, tetapi silakan dieksplorasi mandiri terlebih dahulu. Ya, jangan asal tentang karena kita masih melihat ayat-ayat berikutnya. Nah selanjutnya jadi jadi sebelum selanjutnya, mengapa persembahan Habel diterima? Sekarang clear, yaitu bahwa Habel mempersembahkan darah. Ya. Sebagai ganti nyawa. Voucher sementara ganti nyawa. Ganti dosa dia. Kesalahan-kesalahannya harus diampuni oleh Tuhan Allah. Mempersembahkan kan untuk pengampunan dosa saat itu. Ya. Nah selanjutnya, persembahan Nuh, Kejadian 8 ayat 20. Setelah Nuh, istrinya Sem, Ham, dan Yafet, dan para istrinya keluar, ya diselamatkan dari air bah, dan keluar dari bahtera. Dan mereka melihat Tuhan Allah begitu baik kepada mereka. Dan Tuhan Allah memberikan pelangi ya sebagai tanda perjanjian. Mereka mengucap syukur. Nuh mempersembahkan hewan dan burung-burung yang dipotong ya untuk dipersembahkan sebagai ucapan syukur mereka. Karena kehidupan mereka telah diselamatkan. Harusnya mereka juga binasa karena air bah. Tapi Tuhan Allah menyelamatkan mereka. Ucapan syukur sebagai ucapan syukur karena mereka diselamatkan nyawanya. Selanjutnya Alkitab mencatat bagaimana Abraham, Ishak, dan Yakub membangun mezbah altar ya. Altar atau mezbah dibangun tentunya dengan tujuan untuk mempersembahkan korban. Korban penghapus dosa, korban ucapan syukur, korban juga nanti selanjutnya bangsa Israel, korban tebusan salah. Lalu ada korban pendamaian. Dengan tujuan ya. Selanjutnya, kelima, penorehan darah hewan di pintu kemah rumah Israel saat di Mesir. Peristiwa Paskah pertama ketika malaikat maut ya membunuh yang sulung di Mesir, baik anak manusia ataupun anak hewan yang sulung. Nah, itu dia. Tetapi yang sulung dari Israel. Dan kalau kita lihat, ada bangsa-bangsa lain ikut keluar dari Mesir ya. Betapa Tuhan Allah mengasihi semua bangsa saat itu juga. Ya, bangsa Israel melaburkan darah di pintu-pintu rumah supaya mereka dilewatkan oleh malaikat maut. Kata dilewatkan itu Pesak atau Paskah kita mengenalnya. Ya, jadi kalau mau Paskah kita mengingat hal ini. Nah selanjutnya
Ketika bangsa Israel keluar dari Mesir dalam perjalanan di padang gurun, mereka harus membangun kemah suci dan memberikan korban di sana, ya. Yaitu yang disebut miskan atau tabernakel di situ. Nah, selanjutnya ketika mereka masuk tanah perjanjian, mereka membangun bait suci untuk mempersembahkan korban. Lalu mereka dibuang ke Babel, bait suci diruntuhkan, dihancurkan. Yang pertama dihancurkan, dibangun lagi ketika kembali mereka dari Babel membangun bait suci kedua. Akhirnya pada tahun 70 Masehi bait suci kedua dihancurkan. Dan sampai sekarang tidak ada bait suci ketiga. Sehingga bangsa Israel saat ini yang belum percaya kepada Tuhan Yesus juga tidak melakukan ritual persembahan korban. Karena tidak ada bait suci. Ya. Nah, selanjutnya di perjanjian baru clear bahwa pengorbanan darah anak domba Allah ini dilakukan oleh Yesus Kristus, Tuhan Allah kita, juru selamat kita yang ajaib. Nah, kita lihat ya. Saya sedikit membawa lebih dalam walaupun tidak banyak, ya, karena kalau mau dijabarkan satu persatu masalah korban darah, ya kita nggak cukup satu sesi di mana 60 menit ini saya jabarkan. Butuh waktu mungkin 6 sesi kali 60 menit supaya clear semua. Nah, tetapi secara simpel ada 4 kategori. Ada banyak persembahan darah yang non hewan juga tidak ada saya tuliskan di sini. Tetapi 4 kategori korban atau persembahan pengorbanan yang disebutkan dalam kitab Imamat, ya, yang ada darahnya. Korban dalam bahasa Ibrani tulisannya itu korban, ya, korban atau ini kalau yang sudah pernah belajar ini dia ya korban. Nah, ini dia korban. Korban sama dengan Indonesia dan Arabnya ya, korban. Ini Ibraninya. Ya. Selanjutnya ada pertama korban bakaran atau olah. Ya, olah dibacanya olah, tulisannya olah. Tapi dibacanya olah, ya. Ini di Imamat 1 dan Imamat 6 dituliskan demikian. Kita nggak bahas satu persatu ayat karena mengingat waktu. Selanjutnya ada korban penghapus dosa. Catat, catat, ya. Nah, catat ini ya walaupun ditulis CH, catat, tetapi ini CH ini artinya serak suara guttural. Yang belajar Ibrani tahu. Catat, catat. Imamat 4, Imamat 6 menuliskan demikian. Lalu ada korban penebus salah atau asyam. Asyam, ya, salah, asyam. Wah, kalau salah asem ya. Ya mungkin begitu ya. Konsep awalnya ya, bisa jadi ya. Tetapi Imamat 5 menuliskan tentang korban penebus salah. Selanjutnya ada korban pendamaian. Shelamim, shelamim. Nah, itu ada unsur kata dasar shalomnya itu. Shalom yang banyak itu, shelamim. Shalom dalam jamak. Ini bahasa Ibrani dari kata dasarnya shalom, ya, kata kerja shalom, yang artinya mengganti rugi, mengganti kerugian, mengganti sejumlah kerugian kepada pihak yang kita rugikan sehingga terjadilah kesepakatan dan pendamaian. Orang itu tenang, gitu loh. Itu shalom. Ya, nah, itu shalamim. Nah, itu yang dimaksud juga shalom. Kata shalom itu dari kata dasar shalom, kata kerja shalom. Nah, jadi kalau kita mengucapkan shalom, sebenarnya jangan lip service belaka, hai apa kabar, itu sekarang. Shalom itu berarti bicara tentang bagaimana kita memastikan orang yang kita panggil shalom, ya, kita sapa dengan shalom, orang itu tidak berkekurangan atau dalam keadaan berkecukupan. Nah, konteksnya begitu harusnya kalau mau ikutin Ibrani kuno. Tetapi sekarang udah modern, shalom hanya hai. Kalau di Israel. Kalau di Indonesia, di gereja, salam damai sejahtera. Gitu ya. Nah, damai sejahtera kenapa? Karena pernah merasa dirugikan dan perlu diganti rugi sehingga tenang, cukup gitu ya. Hatinya tenang karena cukup sudah kerugiannya diganti. Nah, itu shalom harusnya ya. Keadaan tenang, berkecukupan, komplit ya. Nah, jadi itu dia. Nah, Imamat 3 menuliskan dan Imamat 7. Nanti dibaca di rumah masing-masing lebih dalamnya. Khususnya saya mau bahas dari Imamat 16 ayat ya, kita akan melihat Imamat 16. Oh, saya turunkan dulu annotation-nya ya. Ya, ini ada gambar tadi. Semua ini tadi ya ada di di kemah suci dan di bait suci dilakukan 4 kategori korban. Memang ada korban-korban lain ya dari tumbuhan ya. Dari roti ada. Tetapi itu kan tidak ada darahnya. Kita bicara yang ada darahnya. Selanjutnya
Kita lihat khususnya Imamat 16 ayat 3. Nah, ini biasanya menjadi ayat untuk merujuk kepada Yom Kippur, hari penebusan dosa ya. Nah, Yom Kippur. Nah, Bapak Ibu, teman-teman semua kakak-kakak, kita baca Imamat 16 ayat 3. 2, 3, beginilah caranya Harun masuk ke dalam tempat kudus itu, yakni dengan membawa seekor lembu jantan muda untuk korban penghapus dosa dan seekor domba jantan untuk korban bakaran. Harun dilarang oleh Tuhan Allah untuk masuk ke kemah suci dengan sembarangan di tabernakel, karena di situ ada bait Allah berdiam, ada Tuhan Allah berdiam ya dalam tiang awan tiang api, terutama di tempat kudus. Nah, Harun nggak boleh sembarangan masuk. Walaupun dia seorang imam, imam besar sekalipun. Dia masuk ke tempat kudus harus membawa seekor lembu jantan untuk dikorbankan. Yaitu korban penghapus dosa. Lembu jantan muda. Khususnya Alkitab menulis. Dan seekor domba jantan untuk korban bakaran. Kenapa? Lembu jantan muda. Mengapa enggak lembu jantan tua atau anak-anak nggak apa-apa, tapi ini muda. Muda itu berarti yang sudah akil balik gitu ya, yang sudah strong gitu. Cukup. Lalu berikutnya, kenapa bawa domba jantan dan lembu jantan muda untuk korban penghapus dosa? Jadi lembu jantan muda dikorbankan untuk menghapus dosa dan domba jantan untuk korban bakaran. Nah, kita melihat di sini ada konsep melalui Ibrani kuno tentang Allah. Yang pernah ikut tahun lalu atau 2 tahun lalu dengan saya bicara tentang El Eloah Elohim. Ya, konsep tentang Allah dalam sudut pandang Ibrani kuno zaman Musa. Konsep Ibrani kuno tentang Allah, Indonesianya itu Allah, Arabnya Allah, tulisannya, lalu Aramnya Elah, Ibraninya itu Eloah. Tulisan Ibraninya itu tuh samping gambar lembu itu Eloah. Yaitu konsep tentang lembu jantan tua yang mengikat diri dengan lembu jantan muda melalui kuk atau pasung untuk mengerjakan sawah atau kebun tanah untuk membajak, menghasilkan gitu ya. Jadi lembu jantan yang tua mengikat diri diikat dengan kuk, ya pasung, diikat dengan lembu jantan muda, itu udah ada gambarnya. Nah, ini konsep Eloah. Allah. Lembu jantan muda itu menggambarkan Israel, bangsa Israel yang diajar oleh Tuhan Allah. Tuhan Allah mengikat diri dengan perjanjiannya sendiri untuk mendidik dan mengajar Israel supaya hidup benar di hadapannya, hidup kudus, spesial, dipisahkan dari bangsa-bangsa lain, jadi goy kados. Nah, itu dia, bangsa yang kudus. Tujuan supaya bangsa Israel mengenal Tuhan Allah dan melakukan firman-Nya sehingga bangsa Israel bukan hanya sekedar berkenan, tetapi nanti akan jadi berkat buat bangsa-bangsa, menunjukkan cara yang hidup yang benar di hadapan Allah. Itu tujuannya. Jadi kalau kita memanggil Allah, sebenarnya tujuannya kita sendiri adalah kita ini lembu jantan muda tanda kutip ya. Yang mau dididik oleh Tuhan Allah tanda kutip sebagai lembu jantan yang tua. Dididik. Kalau kita konsepnya apa? Untuk menjadi seperti Kristus. Nanti kita jadi berkat, jadi garam dan terang dunia. Ya, nah ini di pelajaran Ibrani, di kelas Ibrani saya ada pelajaran El Eloah Elohim. Ya, itu bisa juga suatu saat kita pelajari lebih dalam. Eloah demikian, Allah. Elohim lebih ada lagi konsepnya dalam Ibrani kuno. Itulah pentingnya kita melihat, belajar bahasa asli, sudut pandang budaya, dan filosofi Alkitab dalam masa penulisannya dan siapa yang menulis. Itu penting sekali. Jadi ketika Allah nggak cuma bayang-bayang semata, pribadi yang besar di awan-awan permai, atau di langit sana, atau di angkasa, atau ada tatanya di surga penuh kemuliaan. Bukan hanya demikian. Tapi lebih jauh konsep Ibrani kuno adalah konsep yang konkret, yang nyata. Tuhan Allah itu adalah pendidik dan pengajar kita. Gitu ya. Makanya Tuhan Yesus berkata, pikulah kuk yang kupasang, sebab kuk yang kupasang itu ya enak. Aku ini lemah lembut. Dan itu ya Matius 28 ayat 11. Jadi orang Ibrani akan melihat perkataan Tuhan Yesus konsepnya begini. Kealahan Tuhan Yesus itu dinyatakan lewat ayat ini dan lewat ayat Matius 28 ayat 11 dan konsep Ibrani kuno.
Banyak sekali. Sejak Kejadian 1 ayat 1 kita sudah lihat dari piktografnya. Lalu dari piktograf kata Allah Yud-Heh-Vav-Veh, ya Tuhan. Ya, yang banyak menyebut Yahweh, banyak menyebut Yehova, banyak menyebut yang lain sebagainya. Nah, di sini ada yang pasti sudah ada yang pernah belajar Ibrani ya. Nah, beberapa juga sudah ada yang pernah belajar Ibrani dengan saya sampai level kelas intermediate 2, itu level ketiga. Kita belajar kata kerja ya. Jadi Yod Hevave itu kalau bicara sebuah bangunan ya, kata kerja bangunannya namanya kal. Tingkatan pertama yang dasar. Sederhana ya. Kal imperfect, belum selesai. Jadi future juga present dan future. Kata kerja yang sekarang dan yang akan datang. Nah, itu penyebutannya sebenarnya ada khusus walaupun ditolak diucapkan dalam histori sejarah rabinik oleh Israel sampai sekarang diganti dengan Adonai atau Hashem. Nah, selanjutnya ya. Darah dalam perjanjian baru. Nah, kita lihat. Tuhan Yesus Kristus mengatakan ketika kita melakukan perjamuan kudus kita makan tubuh dan darah Kristus ya. Ini adalah fungsi ya, sebuah ada yang mengatakan titik temu boleh, ada yang mengatakan pengingat silahkan, karena ini adalah pengingat tanda-tanda dari perjanjian keselamatan. Makan daging dan darah Yesus ini bukan secara mistis gitu loh ya. Jadi daging darah Yesus masih ada secara roh, lalu kita makan gitu masuk ke rohani kita menjadi kuat. Tuh ya, kayak Superman gitu ya, suplemen ini makan, bukan begitu konsepnya. Tetapi mengingat perjanjian keselamatan atau tindakan keselamatan yang Tuhan Yesus lakukan. Nah, perjanjian ini berlaku sejak kematian dan kebangkitan Kristus. Nah, darah menjadi tanda dedikasi dalam sebuah perjanjian. Bagi Tuhan, perjanjian atau covenant. Nah, ini perjanjian atau covenant yang kuat ya. Covenant itu perjanjian berdarah. Dari bahasa aslinya berit. Nah, berit ini untuk dijelaskan butuh waktu lagi 1 jam. Karena di situ ada proses pemotongan daging yang terbaik ya dipisahkan. Darah dicurahkan, bagian terbaik dipisahkan, satu bagian untuk pihak yang pertama, bagian selanjutnya untuk pihak kedua. Jika salah satu pihak mengingkari perjanjian, maka bagiannya akan diambil, akan dipecahkan lagi. Makanya bangsa Israel yang sudah diikat perjanjian dengan Tuhan Allah lewat berit covenant, bangsa Israel melanggar perjanjian, bangsa Israel pertama dipecah jadi 2, Israel Utara, Israel Selatan. Atau kerajaan Israel, lihat anak-anaknya Salomo pecah jadi 2. Karena nggak taat pertama, lalu Israel pecah jadi 2, kerajaan Utara, kerajaan Selatan. Dibuang lagi, dibuang 2 kali. Lalu setelah itu menyalibkan Yesus tahun 70. Sudah dibakar lagi, dihancurkan lagi bait suci. Diaspora lagi hancur babak belur. Nah, sampai sekarang bangsa Israel masih merasakan ya bagaimana ular itu meremukkan tumitnya si Israel ini. Sampai sekarang keadaannya masih dalam konflik. Masih ada ekses akibat melanggar perjanjian. Walaupun mereka tetap menerima berkat-berkat dari perjanjian pertama yang Tuhan Allah berikan kepada Abraham. Ya, selanjutnya. Mengapa harus darah? Mengapa harus darah? Salah satunya kita lihat sejarah bagaimana Adam diciptakan. Kita tahu memang Adam yang diambil dari tanah, Adamah ya, tanah Adamah. Nah, Adam itu namanya yang diambil dari tanah. Tetapi makna Adam sendiri ya, ada kata akar dasar Ibraninya. Yang pertama dam. Dam itu darah. Ya. Edom itu orangnya merah, ya. Dam. Adamah itu tanah ya warnanya merah. Lalu dam ini darah. Dalam piktograf Musa kita lihat ya, dari piktografnya kita bisa lihat nih. Ini ya, ini piktograf. Yaitu Aleph, the strong one. Satu yang kuat. Dalet, pintu, tenda termasuk. Mem ini air. Atau bicara chaos. Atau bicara kekuatan yang dahsyat. Karena bangsa Israel melihat Laut Mediterania yang begitu luas. Mereka nggak lihat batasnya. Kadang ada badai malam hari atau siang hari menakutkan, petir menyambar-nyambar di Laut Mediterania. Sehingga mereka melihat Laut Mediterania itu sebagai mayim air. Ya. Mem ini ya. Nah, jadi Adam dari piktograf Musa nanti ada penyikapannya.
Dengan menempatkan huruf alef di depan, ya, lembu jantan ini, ya, Adam, maka terbentuklah kata dasar turunannya Adam dari makna yang sama, dam, yang berasal dari darah, atau satu yang dari darah. Atau bicara I am blood juga bisa Inggrisnya. Saya yang dari darah bisa. Atau manusia itu sendiri. Ada manusia pertama diambil dari tanah, ya konstruknya, komponennya Adamah yang diambil dari tanah. Tapi kata dasarnya dam. Ya, bahasa Ibrani itu ada selalu akar katanya atau disebut shores. Ya. Jadi satu kata Adam, kata dasarnya itu pertama dam. Lalu alef. Alef itu bicara bisa I, bisa merujuk kepada satu pribadi. Nah, selanjutnya jadi ini pribadi yang berasal dari darah. Atau bisa juga yang diambil dari tanah. Boleh. Nah, di sini kita melihat secara penyingkapan piktograf Musa ada salah satu penyingkapan dari piktografnya, kata Adam bisa berarti the strong door to chaos. Kepala lembu jantan, the strong door, dalet, itu ya, pintu, dalet. Lalu mem, yaitu chaos, bisa bicara map chaos, bisa bicara kekuatan yang dahsyat, yang begitu besar. Jadi Adam maknanya juga bisa berarti pintu yang kuat menuju kekuatan dahsyat, di mana kalau manusia tidak berdosa, manusia akan berjalan bersama Allah, akan bisa memenuhi bumi dengan kemuliaan Allah. Itu konsep dasarnya dari awal, rancang bangun awalnya. Tetapi karena manusia berdosa, Adam juga mengambil langkah yang salah, jadilah yang kedua, pintu kuat menuju kekacauan. Sekarang karena manusia berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah, jadilah kacau dunia. Ya, tanah tidak mudah lagi memberikan hasil. Iklim sekarang begitu kacau. Biasanya kita sudah masuk kemarau yang agak panjang, sekarang sebentar-bentar hujan. Udara yang biasanya panas di tropis ini ya paling dingin paling kalau pagi hari 25 seperti saya ya, 27 kalau di daerah persawahan seperti saya nih Jawa, yang daerah tengah-tengah di Jawa Timur, daerah persawahan itu paling dingin 25 27 kalau tahun biasanya. Tapi tahun ini sampai 21. Ya, bahkan di daerah-daerah yang pegunungan dingin seperti di Dieng sampai di Wonosobo bisa tanaman itu jadi es batu gitu loh ya. Karena iklim chaos semua, nggak bisa lagi nih diatur, kacau semua. Manusia mengikuti keinginan dirinya sendiri. Udah dikasih kulit hewan, masih mau pakai cawat dari daun pohon ara, egonya tinggi gitu ya. Nah, sekarang kita yang sudah ditebus oleh Yesus, jangan lagi memakai ego. Kita harus hidup dan mati bersama Dia. Yaitu kita harus keinginan daging kita dimatikan supaya nggak jadi chaos. Nah, selanjutnya luar biasa ya, ada pewahyuan belajar dari piktograf Musa. Nah, ya, saya ada materi sendiri beberapa sesi tentang piktograf karena piktograf ini luar biasa, banyak sekali. Nah, selanjutnya darah menjadi tanda dedikasi sebuah perjanjian. Bagi Tuhan, perjanjian atau covenant adalah alat pengikat hubungan. Ya, tools untuk mengikat hubungan ini talinya ataupun alat pengikatnya itu covenant dan darah dedikasinya yang melambangkan kehidupan sendiri. Covenant isinya itu darah, hubung kehidupan nyawa. Hawa dijadikan dari tulang rusuk Adam, di mana Adam secara tersirat harus melalui proses operasi tanda kutip kalau saya menyebutkan demikian. Dengan dibuat tidur dan darah akan tertumpah dalam prosesnya diambil tulang rusuk. Bayangkan. Tapi kan Allah bisa kayak film The Flash sekarang ya, atau kayak sekarang Avenger atau apa ya. Mau seperti langsung bisa melewati badan atau namanya ada bagian yang solid bisa dilewati partikel-partikelnya tanpa rusak ya. Kan Allah bisa, ya bisa begitu juga. Tapi saya lebih lihat konsistensi Alkitab bahwa pasti dalam prosesnya ada mengalami ya pertumpahan darah. Karena dia diambil kehidupannya sebagian jadi Hawa. Nah, itu konsep yang saya pahami dari Ibrani dasar, dari konsep Ibrani kuno. Tapi selanjutnya, lihat dalam sebuah pernikahan, khususnya lihat yang biru ya, karena di atas sama saja yang warna hitam tulisannya, darah adalah dedikasi melambangkan kehidupan sendiri. Dalam pernikahan Adam dan Hawa adalah pasangan pertama.
Ya, puncak dedikasi dari penyatuan pria dan wanita setelah menjadi suami istri yang sah diberkati Tuhan Allah, lalu ada pesta pemberkatan, lalu ada pesta resepsi. Malam pertamanya harus ada darah. Ini adalah konsep di mana kehidupan itu dibagi, kehidupan diberikan. Secara konsep hubungan seksual suami istri, ya, di mana suami memberikan sperma dan istri pada malam pertama keluar darahnya. Ya, dalam daurah keperawanan itu bicara tentang konsep kehidupan yang kudus, kehidupan yang dibagikan. Pria memberikan benih, wanita memberikan kehidupannya dengan darah. Nah, jadi buat Bapak Ibu kalau ditanya sekarang, pentingkah darah keperawanan? Sebenarnya sangat penting dari sudut pandang Alkitab. Tetapi lihat dunia yang chaos ini. Anak-anak muda sekarang ya, udah nggak memandang keperawanan, keperjakaan sebagai hal yang penting. Lihat tuh. Di Indonesia ikut-ikutan. Kalau dulu ada film beberapa tahun lalu, 5-10 tahun yang lalu di Hollywood, film Hollywood, anak-anak perempuan di Amerika tuh udah stres, umur 16 tahun masih perawan, stres. Indonesia ikut-ikutan. Sekarang anak-anak SMP, SMA udah mulai. Ya, mereka memberikan keperawanan yang wanita dan pria keperjakaan dilepaskan di usia SMP, SMA. Ngeri. Bahkan anak SD. Ya, udah lihat berita sekarang-sekarang ini. Bapak Ibu, teman-teman tahu nggak? Ditemukannya grup WhatsApp anak SD berisi LGBT group gay. Belum lama ini. Kacau ya, chaos. Kita nih memberitahu hal ini bukan cuma kepada anak-anak yang dewasa atau anak SM, kuliah, kampus yang mau nikah, pranikah. Pranikah itu harus dimulai sejak kapan? Sejak anak itu mulai bisa diberi paham tentang kebenaran. Pranikah dimulai itu menurut saya. Ya. Saya senang Bu Heni strict dengan pernikahan, tegas. Anak-anak muda disampaikan kekudusan pernikahan, keperawanan. Ya penting Kak, itu dia yang menyampaikan tadi, yang memberitahu. Darah itu penting ya Pak Ricia. Hal rohani. Ya, walaupun dalam konteksnya, dalam perkembangannya ada wanita-wanita anak perempuan yang mungkin karena masalah kesehatan, masalah ada kecelakaan, tidak bisa mengeluarkan darah pada malam pertama. Tetapi kalau dengan sukarela dipecahkan kepada lawan, diberikan kepada lawan jenis sebelum menikah, ini melanggar kebenaran hakiki dari tentang perjanjian hidup. Nah, ini penting. Keperawanan dalam pernikahan itu sangat penting. Kampanyekan Bapak Ibu, kasih tahu. Saya aja lagi ngejar-ngejar anak saya nih masuk SMP sama SMA. Yuk buat tanda tangan janji yuk. Umur 22 tahun baru boleh pacaran. Saya kejar begitu. Itu cara saya supaya menahan mereka jangan sampai los. Itu dia. Saya lagi kejar nih, lagi buat kesepakatan, tapi mereka kabur terus. Karena baru masuk sekolah ya nggak apa-apa. Nanti ditunggu aja, udah agak santai ya, tanda tangan. Kalau perlu dengan jari jempol dan ada tetesan darah. Menjaga keperjakaan, keperawanan sampai pernikahan. Penting, penting. Makanya Bapak Ibu teman-teman awasi anak-anak kita. Atau sampaikan kepada mereka yang kita layani. Atau diri kita sendiri jaga. Jaga. Karena ini membicara tentang kehidupan. Iya. Sekarang yang sibuk orang-orang masalah nikah, pestanya. Ratusan juta sampai miliaran kalau boleh sebagai lambang superioritas. Sebagai lambang kredibilitas. Sebagai lambang bahwa kita ini oke, berada, dan hebat. Tapi kehidupan pernikahan sekarang dicampakkan. Lihat, data berapa tahun lalu aja 10% orang Indonesia menikah itu cerai. Itu yang ketahuan, banyak orang Kristen nggak daftarkan ke pengadilan agama. Kalau dilihat jangan-jangan separuhnya, jangan-jangan, atau paling nggak seperempatnya, atau 25% atau 30% pernikahan. Kalau di luar negeri sana, bahkan di Eropa atau di Amerika, 4 dari 2 pernikahan cerai. Kok bisa pernikahannya 2, cerainya 4 kali? Ya tahu sendiri yang lain. Nggak perlu nikah. Kawin cerai sendiri aja. Parah loh. Oke, lanjut ya. Nah, penting darah ini. Sebagai tanda kehidupan.
Pria-pria, ya bayangkan ketika Tuhan Allah mengikat perjanjian dengan Abraham, dia menyuruh Abraham keturunannya harus menunjukkan ketaatan dengan melakukan sunat. Sunat itu proses menyakitkan bagi pria sehingga darah tertumpah. Sunat bicara tentang bagaimana kehidupan didedikasikan kepada Tuhan Allah yang dilakukan oleh keturunan Abraham atau orang Israel saat ini. Nah, bagi kita apa? Baptis. Setelah itu kehidupan sehari-hari kita mau diproses dalam keadaan yang menyakitkan supaya kita menjadi seperti Kristus. Makanya kadang-kadang nggak enak, ya. Kadang sakit ikut Kristus. Ego itu dimatikan. Lihat barang, wah orang lain punya kepingin, kita rasanya mau beli, nggak bisa. Tahan dulu. Mending berkati orang lain. Nah, betul. Terlalu dianggap remeh covenant sekarang. Kebanyakan gayanya aja yang anggap penting, benar-benar. Nah, Bapak Ibu teman-teman, mari kita sebagai umat perjanjian, ya kan? Kita sering menyanyi dulu. Kita umat kita anak perjanjian. Ya, Yesus telah bangkit, kalahkan maut. Nah, ngaku-ngaku umat perjanjian, perjanjian baru. Saya bukan orang perjanjian lama, saya orang perjanjian baru, sudah ditebus oleh darah Yesus. Nah, makanya kita juga harus diproses untuk menjadi seperti Kristus. Nah, jadi begitu banyak persembahan ya darah yang dilakukan oleh orang Israel. Kita puji Tuhan ya, sudah nggak perlu seperti mereka bawa hewan dikorbankan setiap datang ke bait suci. Ya, kalau dulu mereka harus demikian, itu repot sekali. Prosesnya juga kita tahu, repot. Darah menjadi tanda persembahan korban sebagai pengingat antara hubungan Allah dan manusia. Hubungan manusia dan sesamanya adalah kehidupan. Hubungan manusia kita dengan sesama kehidupan. Ingat baik-baik. Kita bukan musuh. Kita adalah makhluk hidup. Umat Allah harus diingatkan mengenai hal ini berulang kali dalam setiap kegiatan untuk datang kepada Allah di kemah suci dan bait suci dalam perjanjian lama. Nah, sekarang bagaimana perjanjian baru? Yesus Kristus kan sudah mencurahkan darahnya. Kita udah enak enggak? Ingat, ada perjamuan kudus yang kita lakukan. Gereja rata-rata 1 bulan 1 kali. Ya. Nah, itu adalah bicara kita mengingat perjanjian ini. Bahwa kita mendedikasikan hidup kita untuk Tuhan Allah. Bagiku hidup adalah Kristus. Mati adalah keuntungan. Filipi 1 ayat 21. Nah, sekarang konsep darah jelas. Darah membayar lunas hutang dosa manusia terhadap Allah. Di perjanjian lama, korban hewan bakaran, korban hewan persembahan penghapus dosa, untuk korban penebus salah, korban pendamaian, semua dibawa sebagai tanda-tanda bayangan yang akan datang, voucher yang akan ditukarkan oleh Kristus. Dan Tuhan Yesus menyatakan bahwa dosa itu adalah hutang yang harus dilunasi. Dalam doa Tuhan Yesus dikatakan doa Bapa kami, dia mengajar kepada murid-muridnya dan kepada kita semua, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ya, maaf itu bersalah kepada kami harus dihapuskan. Kata bersalah atau kesalahan itu bahasa Yunaninya itu ophelo. Ya, artinya hutang. King James Version menyebutkan and forgive us our debts. Dosa adalah kesalahan. Dosa adalah hutang, debts. As we forgive our debtors. Nah, ini penting. Ya. Nah. Baik. Selanjutnya, kalau Ibraninya uslah lanu al khata, nu khata tadi hutang, kesalahan, ya. Nu kemoshe sholechim gamananu lakuteim lanu, dan ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Kita jawabnya, Ve'al tivienu lideni sayon Kim khaletsenu min hara, dan jauhkanlah kami daripada pencobaan. Kileha mamlacha vehagvura vehatiferet leolmei olamim amin. Sebab engkau lah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Itu bicara berarti kita dedikasi hidup kita kepada Dia, sang pemilik kehidupan. Kesalahan kita adalah hutang yang harus dibayar.
minta ampun. Lukas juga mengulangi hal yang sama. Ampunilah kami akan dosa kami, terjemahan Indonesia. Kata dosa hamartia diparalelkan dengan kata hutang Yunaninya tadi opheilo gitu ya, bersalah. Sebab kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, dan selanjutnya. Pentingnya, dan pada puncaknya kita melihat Yohanes 1 ayat 29 mengatakan, pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Haleluya. Semua hutang kita sudah dihapus. Hutang dosa kita yang kemarin, sekarang, dan selama-lamanya. Darah anak domba Allah yang bisa menghapusnya. Ini adalah hal yang luar biasa. Jangan sampai kita anggap sepele. Dan kita sudah mengikat perjanjian hidup dengan Dia yang sudah mati untuk kita. Yaitu kita mendedikasikan hidup. Hidup kita seluruhnya. Kekuatan kita, pikiran kita, akal budi kita, jiwa kita. Bagi menjadi seperti Kristus semata tujuannya. Amin? Ada amin? So great? Ya, iblis nggak senang hal itu. Makanya ada penyesatannya supaya kita mengikuti keinginan iblis, tidak mengikuti keinginan Allah dengan menentang Allah sebagai pemilik kehidupan. Dan iblis akhirnya menggunakan ritual-ritual persembahan darah supaya syarat yang mutlak meniru apa yang Allah lakukan dengan mengikat perjanjian dengan umatnya. Apapun yang dilakukan ritual dari segala sepanjang zaman kehidupan, sejak bangsa yang awalnya bapak leluhur Israel hidup, mereka itu mengadakan juga ritual yang sama dengan orang Israel mempersembahkan darah. Mereka menyembah dewa asing yang mirip dengan Allah Israel. Ritualnya disamakan, di copy, di paste, atau diimitasikan. Terus sampai sekarang masih ada terjadi. Ya, dalam ritual-ritual harus ada penumpahan darah. Itu adalah cara iblis menipu supaya manusia tidak melihat salib. Demikian yang saya mau sampaikan dalam pembahasan hari ini. Kiranya kita semua bisa paham. Dan saya berikan waktu bagi kita semua untuk bertanya jawab, silakan kepada host. Iya, wah luar biasa sekali ya, Pastor Leo. Terima kasih banyak untuk penyampaian materinya dan nampaknya Bapak Ibu sekalian sangat antusias nih ya dengan apa yang disampaikan. Kita akan memasuki sesi Q&A. Jadi bagi Bapak Ibu yang punya pertanyaan-pertanyaan, nggak usah dipikir dua kali, langsung saja menuliskan di link Q&A di Slido. Ya, admin juga sudah membagikan di meeting chat. Mari silahkan menuliskan pertanyaan-pertanyaannya terkait penjelasan materi hari ini. Jadi kenapa sih kok penebusan itu menggunakan darah? Tadi sudah disampaikan dan mungkin di tengah-tengah penyampaian itu muncul pertanyaan-pertanyaan, ada mungkin yang sudah sedikit terjawab, tapi mungkin, oh saya kok kurang ngerti ya, gitu. Yang tadi tuh gimana ya? Kalau mau bertanya lagi, memperdalam jawaban atau penjelasan dari Pastor Leo boleh, gitu ya. Tidak perlu sungkan. Baik, Pastor. Saya tadi tertarik dengan penjelasan bahwa memang sejak awal Tuhan itu pada waktu kisah Adam dan Hawa itu memakai kulit binatang ya. Berarti kan menyembelih nih ya binatang untuk kemudian si binatangnya ini berdarah, lalu kulitnya ini dipakai untuk menutup yang memalukan gitu ya dari manusia yang berdosa. Nah, itu menjadi tipologi bagaimana kisah penebusan sesungguhnya. Nah, pertanyaannya gini, Pak. Yang saya pahami adalah Tuhan itu kan suka memakai konteks zaman ya untuk bicara kepada umatnya. Nah, apakah akhirnya digunakan konteks penebusan dengan darah ini justru karena konteks zaman waktu itu manusia itu memahaminya kalau mau ditebus misalnya kawanan perang atau apa itu selalu barternya tuh terkait dengan darah gitu. Selalu pembayarannya atau pelunasannya itu terkait dengan darah gitu. Nah, apakah seperti itu ya, Pastor?
Ya, karena ini benar sekali ya. Tuhan Allah pasti akan memakai bahasa yang dimengerti oleh ciptaannya. Sepanjang kehidupan manusia, tahapan demi tahapan, perkembangan kehidupan, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi itu dipakai. Nah, saat itu kita lihat. Yang pertama prosesnya kita lihat sejak dari Taman Eden lalu ke Habel. Ya. Lalu selanjutnya, mengapa Nuh kok tiba-tiba melakukannya sama, membuat altar dan mempersembahkan korban? Dari mana dia tahu bahwa Tuhan Allah itu eh, maunya yang ini gitu loh. Maunya korban darah, hewan. Kalau bukan ada yang mengajarkan. Siapa yang mengajarkannya? Walaupun tidak tulis, saya percaya nih ya, ada mengajarkan. Atau Kain dan Habel. Habel menikmati, lalu Set, ya. Lalu selanjutnya Enos, keturunannya Melalel, Henok. Selanjutnya mengajarkan sampai kepada Metusalah dan Nuh akhirnya. Nuh mengajarkan kepada Sem, Ham, dan Yafet. Dan selanjutnya dari Sem dan Ham, Yafet ketika bahasa dikacaukan, masing-masing bangsa pergi ke daerah-daerah masing-masing. Nah inilah terjadi adanya juga bias. Sehingga ada yang mencoba, iblis pun meniru, menipu. Dan mereka melakukan pengorbanan darah dengan supaya disembah dewa-dewa asing ini, atau ketika pun mereka melakukan pendamaian, konsepnya dari pendamaian itu sendiri, kalau ada pertempuran ya udah kita selesai, sudah kita shalom ya, kita damai ya, kita udah nggak ada lagi yang dirugikan, kita tutup semua kerugian kita dengan pengorbanan darah ya. Itu keadaan ini, saya percaya demikian, saya setuju. Oke, berarti kalau yang tadi juga sedikit disinggung terkait dengan ritual-ritual iblis begitu ya, ritual-ritual mistis atau hal-hal yang terkait dengan pengorbanan darah itu juga sebenarnya mencontoh ya bagaimana Tuhan bekerja gitu ya, menunjukkan atau bicara gitu ya, Ya, berkarya yang manusia bisa tangkap. Nah, ya betul. ini berarti kan terkait dengan perjanjian ya pada saat Tuhan Yesus gitu ya menumpahkan darah maka ada penebusan perjanjian Ya, keselamatan begitu. ya. Nah, pertanyaannya Pastor, apakah ini juga bersifat kekal gitu, sama gitu ya ke apa ikatan kekuatan ikatannya itu bagaimana? Mohon maaf, ikatan apanya nih ya? Eh, jadi kalau dari konteksnya penebusan ini kan kekal ya. Jadi pada Ya, saat Tuhan Yesus menumpahkan darah, ya covenant itu, perjanjian itu adalah perjanjian kekal begitu. Nah, betul. tapi kalau yang tiruan ini loh, yang tiruan ini gimana Pastor? Ya, kita tahu jelas lah namanya tiruan, imitasi gampang rusak ya. Gampang fade gitu ya, gampang akhirnya lenyap. Namanya juga imitasi yang coba dilakukan seakan-akan eh, iblis mengikat perjanjian itu kekal dengan pengikutnya seakan-akan. Tapi apakah iblis pengikut, pemilik kehidupan, pemberi kehidupan, penjaga kehidupan? Enggak mungkin. Untuk sekian lamanya bisa, di mana sesuai dengan pengikutnya mengikuti. Tapi suatu waktu, ataupun kalau pengikutnya mati ya sudah, ya finish bagi orang itu juga, tetap akan ikut-ikutan selamanya, binasa. Tetapi kalau dia ditebus oleh darah Yesus dan mengaku dosa dan mengakhiri semua sumpah setianya dulu kepada si jahat, semua sudah lunas dibayar oleh Kristus. Darah ya yang ilahi ini ya, darah pemberi kehidupan ini jelas yang mampu melakukan apapun, membersihkan apapun. Tidak ada yang tidak mampu dibersihkan. Tidak ada yang tidak mampu dibayar. Semua selesai di atas kayu salib. Itu keadaan. Oke, berarti memang sangat ajaib ya dan sangat Ya, powerful begitu ya apa yang sudah dilakukan Kristus dalam penebusan dengan penumpahan darah itu sudah sangat ultimate gitu ya. Jadi betul. selesai. Makanya waktu disalib kan kata-kata terakhir Tuhan Yesus itu ya, sudah selesai ya. Ya, selesai. Terima kasih Pastor Leo. Nah, ini Bapak Ibu jangan lupa untuk menuliskan pertanyaan di kolom maaf di link Slido dan ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Tadi saya sengaja untuk kasih pertanyaan stimulan gitu ya, supaya Bapak Ibu juga akhirnya bisa bertanya di Slido. Ya, saya akan membacakan pertanyaan dari Saudara William dari MC10. Pertanyaannya ini memiliki 3 like ya. Tadi ada dibilang persembahan Habel diterima karena mempersembahkan darah.
bagaimana petani kalau tidak mempersembahkan darah, sedangkan yang dia punyai cuma sayur-sayur. Jadi mungkin ini Saudara Habel punya dua konteks waktu yang berbeda ya. Habel lalu kemudian petani, berarti mungkin petaninya adalah konteks waktu sekarang. Tapi silakan Pastor untuk direspon. Baik, sekarang tidak ada praktek ya persembahan ini ya. Tapi zaman dulu ya, bangsa Israel kan juga banyak yang berkebun, nggak semua punya ternak. Mereka bisa menukar hasil tani mereka dengan membeli ternak. Itu bisa ya. Konsep begitu ada. Nah, jadi tidak ada kata bahwa petani itu nggak bisa mempersembahkan darah, tapi mereka bisa menukarnya. Hasil tani mereka dengan ternak untuk dipersembahkan, ya, untuk dibawa ke bait suci saat itu konteksnya ya. Gitu, Kak Dani. Simpel saja. Oke, berarti kalau di konteks zaman dahulu bisa menukarkan ya, menukarkan hasil pertaniannya, kemudian membeli hewan gitu Ya, ya. Bahkan kalau saya tidak salah ingat Tuhan Yesus keluarga Maria dan Yusuf mempersembahkan apa ya burung ya Pak ya, ya betul. Bagi yang tidak mampu, bagi tentunya yang tidak hewannya mampu ya. disesuaikan dengan kemampuan. Oke, berarti tetap dalam bentuk binatang Ya, persembahan darah, tetapi ada penyesuaian dari eh, jenis hewannya jenis sesuai hewan dengan asal kini. kemampuan ekonomi ya. Betul. Oke, baik. Ya, semoga itu menjawab Kak William. Lalu ada pertanyaan lain lagi nih, Pak. Sudah mendapatkan 5 like. Jika darah menunjukkan nyawa di PL, dikatakan tidak boleh makan darah. Bagaimana jika ada suku di Indonesia yang masak makanan ditaruh dengan darah? Nah, ini tadi saya juga kepikir ini, tapi saya percaya pasti sudah ada yang nanya, jadi saya nggak nanya. Dan muncul beneran pertanyaannya. Silakan, Pak. Baik. Tentunya tipologi darah ya. Dalam darah dan tipologi persembahan darah. Lalu di dalam darah ada nyawa. Nah, kita tahu kalau hewan yang kita makan darahnya hewannya sudah mati ya, bukan hewan hidup. Ya. Kalau hewan hidup jelas-jelas lagi hidup darahnya dihisap itu buat saya sebuah penistaan juga terhadap firman-Nya gitu ya. butuh butuh pertobatan itu yang serius. Tapi kalau darah sudah mati, hewan sudah mati ya. Tetapi secara kesehatan pun ini bahaya ya. Karena dalam darah juga mengandunglah banyak penyakit juga selain hal-hal yang lain. Jadi konteksnya saya memang lebih memilih menyarankan dalam hal ini karena ada banyak sekali kajian, pembahasan eksplorasi yang menyampaikan jelas tidak boleh, clear 100% tidak boleh. Saya dukung itu walaupun tidak sepenuhnya juga sesuai dengan kajian itu. Kadang-kadang ya, saya juga pernah ya ke pelayanan ke sebuah suku di Indonesia yang tiba-tiba sudah dimakan makan enak ya saya dikasih makan nggak tahu gitu pas sudah selesai ini darah gitu ya dari darah kaget saya gitu ya jadi ini lebih kepada etis kita dan rasa kita ya. Tetapi ingat darahnya adalah darah yang hidup kalau bicara tentang nyawa. Kalau sudah mati ya sudah tidak ada nyawanya di situ. Tapi ya dilarang pasti dilarang oleh Tuhan Allah dalam bahasa perjanjian lama sudah nggak boleh lagi makan darah sebenarnya ya. Lalu kita pun mengikut saja supaya sehat juga dan untuk menghindari uh, memagari diri kita daripada kesalahan untuk praktek firman Tuhan gitu ya. Walaupun tegas bahwa semua itu disalib sudah selesai gitu ya. Begitu kadang. Iya, tadi waktu Bapak menjelaskan, saya juga jadi terpikir ya, kadang-kadang kita itu harus juga memperhatikan apakah sikap dan keputusan kita akan menjadi batu sandungan juga bagi orang lain gitu ya. Mungkin ada orang yang menganggap ini nggak boleh, jadi kita ya juga ya harus menakar gitu ya. Padahal kita misalnya merasa harusnya sih nggak apa-apa kan salib sudah selesai gitu. Ya, Jadi betul. bagaimana kita bersikap, berperilaku juga hendaklah kita juga memikirkan bagaimana nanti orang apakah akan tersandung gitu Betul. dengan apa-apa yang kita lakukan. Betul. Nah, saya akan masuk ke pertanyaan berikutnya, Pak. Ini mendapatkan 4 like ya. Dari Anonymous, apa perbedaan perjanjian darah di perjanjian lama dan perjanjian baru? Seperti apa, Pak, perbedaannya? Perjanjian darah di perjanjian lama, perjanjian baru.
Betul. Pada konteks prinsipnya tidak ada perbedaan. Tapi di perjanjian baru jelas sudah Kristus selesaikan. Tidak perlu lagi ada yang membawa korban hewan ya untuk pengampunan dosa, pendamaian, untuk tebus salah dan semua hal. Karena Kristus sudah melakukannya untuk kita. Sehingga tidak perlu dilakukan lagi korban darah perjanjian baru, hanya dilakukan oleh Kristus. Sebenarnya demikian. Ya. Nah, lain hal jika sekarang ini masih memang orang Samaria di Israel, ya. Mereka yang tidak percaya Yesus Kristus sebagai Mesias. Mereka juga percaya bait suci ada di mereka, ya. Ada di Gerizim. Mereka sehingga setiap tahun masih mengorbankan darah pada perayaan Paskah. Ya. Nah, jadi itu mereka karena tidak percaya kepada Yesus Kristus, tapi kita umat perjanjian baru tidak ada lagi praktek persembahan pengorbanan darah. Itu saja. Jadi agak hal yang berbeda kalau kita mau mengatakan ya dengan pertanyaan ini, maksudnya kalau dipahami perjanjian baru berarti ada pelaksanaan pengorbanan darah, gimana prakteknya? Udah nggak ada bagi kita. Gitu. Oke, berarti secara praktek ritualnya tidak ada, tetapi konsep pengampunan persembahan darahnya itu ada karena ada peristiwa salib Kristus ya di Perjanjian Baru, gitu ya. Berarti kalau kita sebagai umat Tuhan, pengikut Kristus, maka bentuknya adalah hidup dalam peristiwa salib Kristus itu ya, hidup dalam anugerah dari salib itu sendiri, begitu ya. Baik, terima kasih Pak. Ini saya lanjutkan ke pertanyaan berikutnya dari Saudara Agustinus. Apakah sunat menjadi salah satu syarat yang harus dipenuhi sebagai seorang Kristen, seperti perjanjian Abraham dengan Allah, atau hanya sebagai sebuah formalitas saja? Tidak wajib sebagai formalitas ataupun kesehatan penting, kecuali orang Kristen ini adalah keturunan Abraham. Nah, sekarang bagaimana memastikannya? Nah, biasanya bangsa Israel ya walaupun percaya kepada Kristus tetap disunat gitu ya. Nah, jadi tidak, jadi itu pertanyaannya begitu saja jawabannya daripada panjang lebar. Tetapi demikian, mengapa sekarang memastikan juga siapa yang keturunan Abraham langsung? Gimana caranya? Tes DNA piye gitu ya? Gimana? Oke, Gitu dan ya. mungkin waktu di Perjanjian Baru di kisahnya Paulus mungkin ada yang itu ya Pak ya, yang rasul-rasul mempertanyakan Paulus ya, yang memberitakan Injil kepada orang-orang tidak bersunat ya. Betul, Waktu betul. itu ya, berarti kan artinya kita melihat bahwa sunat atau tidak bersunat itu bukan sesuatu yang mutlak begitu ya kalau dari Betul. perspektif Alkitab. Bagi Oh, orang Yahudi yang Kristen sekarang, kalau ada yang Kristen ya, mereka menyebut hmm, dirinya nggak mau Kristen sih ya. hmm, Percaya Yesua Mesias sebagai hmm, Mesias. Ya mereka menyunat diri. Tapi ya, non-Yahudi tidak diwajibkan. iya. Oke. Nah, mungkin kalau kita orang Indonesia secara umum, kemudian perspektifnya kesehatan ya. Betul, lebih kepada kesehatan sih. Iya, karena bahkan orang-orang di luar Kristen juga percaya dengan sunat ya, Pak ya. Ya, ya. Oke, baik. Nah, kita akan masuk ke pertanyaan berikutnya. Ini juga dari Anonymous. Nah, ini juga tadi masih terkait dengan perjanjian darah, ritual-ritual yang imitasi tadi Pak ya. Nah ini pertanyaannya begini, bahkan dukun-dukun juga menggunakan darah kan ya gitu. Berarti darah di luar kekristenan juga mempunyai arti dan kekuatan yang sama. Gitu ya. Ini sepertinya sambungan ya. Oh, ya. Imitasi ya mungkin ya, bukan arti yang sama, kekuatan sama nggak mungkin. Tetapi penipuan memang terjadi dan memang bisa ada power ya bisa, masih bisa ada secara mistis. Mereka yang dikuasai oleh roh jahat kan masih bisa melakukan, roh jahat kepada para pengikutnya masih bisa mau melakukan apapun disesuaikan dengan batas kepercayaan pengikutnya itu sendiri. Oke. Sampai ada yang totally percaya sampai hidup diberikan, lalu ada perjanjian darah dengan seperti yang dilakukan oleh gereja setan, seperti demikian ya. Tapi buat saya kekuatan sama tidak ya. Arti konsep menyelewengkan konsep sebenarnya ya, itu yang terjadi. Oke. Jadi ini adalah penyelewengan ya. Menyeleweng. Penyalahgunaan begitu ya. Penipuan, deception ya. Iya.
Dan ya kenapa bisa berkuasa? Karena kan memang iblis sendiri memiliki power apalagi di dunia ini ya yang berdosa gitu. Tetapi kan Tuhan mengatakan bahwa dia sedang menuju pada kehancurannya gitu, akan ada waktunya gitu ya. Baik, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya, Pak. Jadi ini ada pertanyaan dari Anonymous juga. Ada cukup banyak juga yang memberikan like, ada 4 orang. Penembusan darah digenapi oleh Yesus. Pertanyaan saya, apa yang akan terjadi jika kita mengabaikan perjanjian atau covenant dengan Yesus walau sudah lahir baru? Nah, ini mungkin nggak ya, Pak? Kita tuh lahir baru tapi sebenarnya tidak menyetujui atau tidak mempercayai atau kalau bahasa yang di pertanyaan ini mengabaikan gitu ya, covenant Yesus gitu, perjanjian atau covenant dengan Yesus. Atau mungkin karya salib, Jadi silakan Pak. begini, konsep keselamatan ya juga akan selaras dengan konsep didikan orang tua kepada anak, di mana Tuhan Allah akan jadi bapak bagi kita. Kita anaknya dididik. Anak mana yang nggak buat salah sih? Itu ya. Anak mana yang nggak ngelanggar? Ya diusahakan sekian mungkin ya, anak saya pagi baca kitab 1 pasal, sebelum tidur baca kitab Ibrani 1 pasal, ada doa malam bareng gitu ya. Aturan rumah strik kanan kiri itu ya. Diawasi bisa 24 jam kalau di rumah, di mana ada istri, kalau nggak ada saya di rumah, ya masih bisa buat salah gitu loh. Gadget diatur, sebelum masuk sekolah ini 1 jam aja sehari, bahkan sebelumnya setengah jam sehari. Weekend saja boleh nonton film, 2 film. Jumat malam dan Sabtu itu gadget free day. Sabtu, Sabat juga mereka gadgetnya Sabtu. Minggu juga cuma bisa nonton film tanpa lihat yang lain. Itu aja bisa salah, sangat bisa. Ya, jadi bedakan begini. Kadang memang saya mengerti, paham sih ya, kelahiran baru dipandang peristiwa yang akhirnya mutlak. Setelah itu kalau buat salah lagi gimana dong? Ini kan banyak orang tertuduh gitu ya. Ingat, setelah kita percaya kepada Tuhan Yesus, itu adalah mulai perjalanan rohani kita dari mulai baby gitu ya. Lahir sebagai seorang bayi, dididik. Bisa salah, bisa. Tapi sudah ya ampun, sudah nggak akan dibuang kan. Bayi salah langsung dilempar sama ibunya. Itu ibu, orang tua jahat mana yang begitu? Bahkan sampai dewasa ada yang sampai akhirnya orang tua bahkan dipenjara. Orang tuanya ya, di mana anaknya buat salah, orang tuanya rela gitu ya, datengin anaknya penjara. Nah, cepat nanti pulang ya, kembali bener lah. Kita memandang konsep Allah sebagai Bapa. Ya. Makna kelahiran baru yang saya mengerti, yang on off, ntar bisa lahir baru, ntar dosa lagi. Itu hati, jangan sampai mudah dipahami dengan simpel begitu saja, enggak. Itu butuh kajian yang dimana ada proses yang panjang. Nah, tetapi percayalah bahwa ketika kita percaya kepada Kristus, pertama kali proses itu akan mulai. Roh Kudus bekerja mendidik kita, bimbing. Allah Roh Kudus akan membimbing kita sehari-hari. Jadi dari bayi sampai kedewasaan penuh nanti, ketika kita muka dengan muka ketemu dengan Kristus. Itu santai. Itu lebih enak. Tapi gimana kalau kita belum seperti Kristus ketika ketemu muka dengan muka, ataupun belum dewasa-dewasa? Ya, namanya anak juga nggak dibuang toh, gitu kan? Begitu saja dari saya untuk menjawab ini. Saya mengerti. Kalau mau lebih jauh, bisa 1 jam jawaban ini sendiri sebenarnya. Mungkin harus bikin materinya progressive sanctification ya Pak ya. Nah, itu dia. Itu kan bisa pengudusan, pendewasaan rohani. Itu beda, Iya, itu tema ya. Itu betul. berapa ayat kita bongkar pasang, apalagi bahasa aslinya, belum lagi ke filosofi Ibrani kunonya. Oh, nanti Iya. emang seru sih, itu seru, tetapi nggak bisa sekarang, gitu ya. Nah, oke, berarti kita sebagai orang Kristen pada saat sudah lahir baru, kemudian kita sebenarnya menjalani perjalanan spiritual ya, Ya, untuk menjadi semakin baik dan em, mematikan kedagingan dan bergeser pelan-pelan hidup di dalam roh gitu ya, supaya akhirnya kita kalau Alkitab kan targetnya serupa Kristus gitu ya Pak ya. betul. Baik, terima kasih Pak. Nah, ini pertanyaan selanjutnya. eh nah, ini tadi masih kayaknya tadi waktu Bapak menjelaskan soal malam pertama itu tadi Ya. ya, sepertinya ya.
ini kan tidak semua di malam pertama itu ada darah, bukan berarti kan tidak virgin kondisinya. Nah, itu bagaimana? Apakah masih tetap sesuai dengan firman Tuhan atau tidak? Nah, ini sepertinya kegelisahan nih. Lisan. Begini, ini kan pada awalnya konsep awalnya demikian, gitu ya. Hmm. Rancang bangunnya demikian sebelum ada dosa pun Adam dan Hawa sudah ditetapkan sebagai suami istri. Walaupun hubungan seksual mereka pertama kali terjadi ketika sudah mereka berdosa, itu ya. Terjadi di Kejadian pasal 4. Nah, sebelumnya belum. Tetapi rancang bangunnya sudah ada, mereka dijadikan suami istri. Ya, alat seksualnya sudah disiapkan semua, bahwa konsep dasar demikian, tapi dosa merusak. Ya, nah makanya saya sebutkan tadi. Tetapi kalau karena kesehatan, kecelakaan ini bisa bisa disebabkan sengaja dan tidak sengaja. Tapi kecelakaan di sini bukan karena hubungan seksual ya. Kecelakaan di sini sepeda jatuh atau gimana, jatuh dari pohon, olahraga ya, atau karena nggak ngerti, apalagi sekarang ya, mungkin bicara higienis, nggak memakai, mohon maaf, dalaman yang nggak sering ganti sampai akhirnya berjamur, lalu akhirnya menjadi sakit kelamin, akhirnya merusak itu ya selaput darah. Jadi hal ini adalah pengecualian exception yang dimana kita mengatakan jelaslah masih diterima Tuhan Allah. Ya, kalaupun sudah kejadian sehingga jadi keluaran gitu ya. Sudah kejadian sempat keluaran juga, bahkan gimana mau malam pertama. Nah, saya mengatakan pasti ada kasih karunia dalam Kristus Yesus Tuhan lah. Itu urusannya nanti tim penggembalaan atau Pastor Joe dan Pastor Bu Heni yang menggembalakan langsung gimana ngaturnya lah gitu ya. Jangan tertuduh dulu. Ini gimana? Kita kan nggak tahu nanti tahu malam pertama nggak ada darah. Aku jadinya nggak kudus dan berharga gitu ya. Tunggu dulu. Konteksnya apa dulu? Jika kita memang sudah menjaga diri dan ternyata malam pertama tidak ada darah, itu bukan lagi sesuatu hal yang mati, harga mati bahwa kita tak kudus gitu ya, bukan. Bukan. Jadi juga perlu diadakan pranikah bahwa laki-laki juga perlu diberitahu, dididik, selaput darah bisa saja ya, robek karena hal-hal non seksual gitu ya. Jadi penting nggak darah keperawanan? Yo, terus harus kita kampanyekan, penting dong. Kalau kita turunkan standarnya nanti berabe kita. Semua pas di pemberkatan nikah sudah kejadian semua. Mohon maaf ya, Oke, itu ekstrimnya. baik. Nah, ini saya tadi ingat juga, saya pernah mendengar satu seminar dari dokter. Jadi dokter itu juga mengatakan bahwa organ selaput darah ini tuh sangat elastis sesungguhnya gitu. Bahkan ada yang sangat lentur sekali, setelah berhubungan seksual pun tidak robek gitu. Karena kelenturannya untuk setiap orang bisa berbeda. Jadi pemahaman medis gitu ya, kita bisa tahu, kemudian kita kombinasikan atau kita juga melihat dari perspektif teologi, itu akan sangat baik untuk bisa menolong kita melihat berbagai isu gitu ya dalam hidup ini. Terima kasih Pak. Saya lanjutkan ya ke pertanyaan selanjutnya gitu ya. Pertanyaannya dari Saudara Yosef dari MC8 begitu ya. Pertanyaannya seperti ini. Di tulah ke-10 bangsa Israel mengoleskan darah domba di rumahnya, di atas pintu rumahnya ya, sehingga malaikat maut melewati. Dan di Mesir, untuk orang-orang Mesir, anak sulung mati begitu ya, ditulah gitu ya. Pertanyaannya, apakah sekarang anak atau bayi boleh terima perjamuan kudus? Nah, ini saya kurang paham sebenarnya korelasinya, tapi silahkan direspon saja, Pak. Ya, baik. Nah, ini bicara sebenarnya pastoral lagi ya. Hmm. Levelnya di etika, doktrin yang dipercaya juga oleh gereja. Buat saya, keperluan seseorang anak, bahkan bayi ya, penerima perjamuan kudus itu apa? Gitu kan. Jika gereja itu memandang penting seorang anak memahami kematian dan kebangkitan Kristus, sehingga anak itu di sekolah minggu atau di ibadah anak diberikan firman, kepengetahuan, orang tua juga mengajarkan sampai kesadaran anaknya sadar gitu ya. Bolehkah anak diberikan perjamuan kudus kalau dia sebenarnya masih belum terlalu perlu? Konsepnya begini. Di perjanjian lama sendiri bangsa Israel perlu akil balik dulu ya.
yang itu baru mereka namanya ada bar mitzvah, yaitu konsep kalau kita penyerahan anak, yaitu dia dewasa penuh. Kalau dulu di zaman Tuhan Yesus 12 tahun. Kalau sekarang ke 13 tahun di Israel dilakukannya, ya, bar mitzvah. Jadi anak itu sudah mengambil tanggung jawab penuh secara rohani atas kehidupannya. Menurut saya itu salah satu panduan, acuan, ya. Tapi kalau jadi baiknya setelah usia itulah, setelah anak udah akil balik lah. Tapi kan sekarang puber anak 7 tahun udah puber Pak. Ya tapi kan belum belum punya pemahaman penuh gitu loh ya. Secara keilmuan otak itu kompleksitasnya itu mulai bisa pemahaman konsep-konsep sebab akibat itu 12 tahun mungkin ya, sesuai dengan akil balik itu sudah dikatakan demikian. Nah, itu jadi panduan bagi kita. Nah, makanya kalau di gereja yang aliran mainstream atau Protestan ada namanya CD ya, ada katekisasi gitu ya. Ada pendidikan anak. Kalau kita di karismatik ada namanya pengenalan seperti sekolah jadi murid Kristus pertama gitu ya, setelah 12 tahun ke atas. Ya setelah remaja barulah dididik, akhirnya baptis. Setelah baptis boleh ikut perjamuan kudus. Nah, pemahaman ini kan boleh ikut perjamuan kudus setelah baptis adalah berdasarkan selaras dengan hal ini sebenarnya. Ya, jadi menurut saya bayi dan anak-anak tidak perlu ikut perjamuan kudus. Tapi gimana dong? Kadang-kadang ada orang tua ngasih atau anak-anak ngambek gitu, ya, marah minta. Masa di gereja berantem gitu, anaknya ngamuk gitu, jungkir balik. Akhirnya perjamuan di kanan kiri berantakan gitu ya, ke hambur gitu, anaknya marah ngamuk, ya kasih aja menurut saya gitu kan. Nah, dengan pemahaman bahwa ya anak ini kan perlu dididik pelan-pelan ya, supaya juga mereka nggak benci sama ibadah di gereja gitu loh. Oh, mereka punya trauma kalau di gereja nggak boleh itu makan roti ikutan gitu ya. Ya udah Kak, makanya sebelum perjamuan diaturlah masuk ruang ibadah anak dulu atau ruang tempat penitipannya di mana. Nah, diaturlah itu. Menurut saya lebih kepada pelayanan pastoralnya demikian. Tetapi berdasarkan panduan-panduan dari Alkitab, bar mitzvah, lalu tentang Tuhan Yesus sendiri umur 12 tahun diserahkan di bait suci, maka itu adalah titik balik. Kalau kita baptis dulu, baru bisa ikut perjamuan kudus. Begitu. Ya. Iya, jadi menarik nih Pak. Alkitab kan memberikan contoh ya, Tuhan Yesus di Bait Allah mulai Ya. ikutan belajar itu di usia 12 ya, yang ketinggalan waktu itu gitu ya. Dan tadi Bapak juga mengatakan budaya di Israel juga di sekitar usia 12-13 baru ada mengikuti prosesi itu gitu. Ya. Nah, kalau dari aspek psikologi tadi tadi seperti yang Bapak katakan, memang kemampuan otak gitu ya, kemampuan berpikir seseorang bisa menangkap hal-hal abstrak. Jadi iman itu kan abstrak ya, karena kan nggak kelihatan. Lalu misalnya konsep pengampunan, penebusan, itu semuanya kan abstrak, walaupun ada simbol-simbolnya. Itu memang setelah mereka masuk SMP begitu. Makanya pelajaran SMP itu cenderung akan sangat mulai abstrak, mulai bikin anak bingung, karena sudah nggak ada lagi alat peraga yang real, yang Betul. konkret, yang mereka misalnya bisa pegang gitu. Banyak sekali materi yang sudah sangat abstrak. Jadi kita bisa melihat Alkitab tuh powerful sekali dan sangat mengetahui manusia tuh seperti apa. Tuhan itu luar biasa sekali gitu, menginspirasikan gitu ya Alkitab ini untuk kita pahami. Baik, saya akan masuk ke pertanyaan berikutnya. Nah, ini mungkin pertanyaannya sebentar ya, Pak. Nah, saya akan ambil pertanyaan yang ini. Ini dari anonimus juga, tidak ada namanya. Darah Tuhan Yesus mengenapi hukum Taurat. Apakah ini penyebab dibangunnya bait Allah ketiga dikaitkan dengan antikris? Gitu, Pak. Apakah sebenarnya pembangunan bait Allah ketiga ini malah terkait dengan antikris gitu, Pak? Begini, ini memang saya paham sih. Saya juga sering baca dan membaca, lihat-lihat berapa anggota komunitas grup Pekan Hamba Tuhan sendiri membahas hal ini. Lalu ada dihubungkan dengan globalis, dengan kesatuan ya, negara-negara untuk menentang kehendak Allah. Kita pahami begini dulu, bahwa antikris ini hubungannya dengan bait suci ketiga. Bait suci ketiga adalah kerinduan orang-orang Israel secara fisik ya, untuk kembali ya ke zaman di mana mereka bisa mempersembahkan korban.
Karena mereka sangat mengidolakan Daud dan terutama juga mereka mengharapkan kedatangan Mesias yang secara fisik yang mereka percayai akan datang mulai nanti dari Bukit Zaitun ya terus turun nanti ke timur Yerusalem, masuk ke gerbang timur dan akhirnya bertahta di bait suci ketiga, di bait Allah. Tapi itu konsep fisik dunia yang Alkitab sendiri tidak akan maaf, Alkitab tidak menulisnya. Sehingga konsep kita kan bait suci ketiga itu adalah nanti di surga kelak, di mana Yesus Kristus sebagai Mesias yang akan duduk di tahtanya dan kita umat pilihannya akan disambut di awan-awan permai dan kita akan bersama dengan Dia. Nah, jika dihubungkan hal itu dengan yang fisik dengan rohani berbeda. Lalu keinginan membangun bait suci ketiga itu dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Antikris sendiri apakah bentuk fisik secara manusia dalam bentuk atau bangsa orang Yahudi kan nggak bisa kita bilang demikian dengan mudahnya. Apakah demikian? Bisa ya, bisa tidak gitu loh. Karena sekarang juga banyak orang Yahudi yang mulai mempercayai Yesus Kristus sebagai Mesias dan Juru Selamat. Susah loh buat orang Yahudi itu mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan. Tapi ingat baik-baik, pada awalnya penginjilan pertama atau pekerjaan Roh Kudus pertama, murid-murid Tuhan Yesus itu orang-orang Yahudi semua. Ribuan orang Yahudi di Yerusalem bertobat pada waktu Petrus berkhotbah setelah pencurahan Roh Kudus pertama. Dan selanjutnya lagi ketika Paulus kembali ke Yerusalem dari penginjilan, dilaporkan bahwa ribuan orang Yahudi yang ada di luar Israel itu percaya Yesus Kristus sebagai Mesias karena pelayanannya. Nah, jadi hati-hati menghubungkan Yahudi mau membangun bait suci ketiga dengan antikris. Ya, konsepnya. Ya mereka memang rindu memberikan persembahan, tapi ini bagi mereka yang belum mengenal Yesus Kristus sebagai Mesias. Demikian keadaan. Oke, jadi ini memang satu topik yang sensitif, lalu kompleks juga gitu ya. Jadi sudut pandangnya harus luas gitu ya, wawasannya harus banyak untuk menilai atau memahami hal ini gitu ya. Semoga tadi cukup menjawab ya bagi yang menanyakan. Saya akan masuk kembali pada pertanyaan selanjutnya. Hmm, Nah, ini mungkin juga ada pertanyaan yang cukup mungkin unik nih ya Pak ya, tapi mungkin nanti bisa direspon. Bagaimana dengan manusia yang belum jatuh dalam dosa? Gitu. Di situ tidak ada darah yang dicurahkan untuk mengikat perjanjian dengan Allah. Bagaimana perjanjian darah mulai berlaku? Nah, ini kayaknya kalimat pertamanya dulu perlu diluruskan nih Pak. Silakan. Adam dan Hawa, ya, Eh, waktu belum berdosa, bagaimana perjanjian dengan Allahnya ya? ya, mungkin ke sana arahnya ya. Tadi saya udah singgung sedikit, ya secara tersirat ada perjanjian darah ketika Adam diciptakan dari darah, gitu ya. Hmm. Yang kedua, Hawa diciptakan ada darah, juga Adam yang tercurah. Ini sih tafsir saya, ya. Tafsir ini kalau di Ibrani Alkitab ini level paling atas, tapi paling kecil porsinya, seperti piramid. Paling dasar itu literasi, yaitu apa yang tertulis bahasa asli itu yang harus kita lihat. Selanjutnya ada namanya pertama itu pesyat, yaitu dasar bahasa asli, literasi apa adanya. Selanjutnya remes, itu bicara angka, bicara gambar, arti mimpi. Itu adalah nomor dua, itu berdasarkan juga fondasi dasar bahasa asli. Ya, seperti 666 gitu kan ya. Misalnya, saya bawa ke sini dulu ya, maaf sedikit. Apa sih bagi kita 66 itu angka manusia? Nah, tapi pernah loh di abad keempat itu bukan 666 ditulisnya, Alkitab terjemahan bahasa Latinnya 616. Kok bisa beda Alkitabnya? Sama loh Alkitabnya. Tapi dari Yunani 666 ke Latinnya itu kok 616. Mengapa? Ini merujuk kepada gematria jumlah hitungan namanya Kaisar Nero. Bagi Yunani Nero itu Neron gitu ya, 666 lengkap. Ada lagi yang satu nggak bisa Nero itu 616 jadinya Nero saja. Nah, ini perbedaan itu. Nah, itu harus dipahami sehingga nanti membahas antikris juga harus lihat di situ. Ya, antikris bukan hanya bicara yang akan datang, dulu juga sudah ada yang bagi orang Yahudi di Israel saat itu zaman setelah Tuhan Yesus adalah Kaisar Nero. Nah, selanjutnya apakah antikris tidak ada lagi? Oh, jelas masih ada gitu kan. Tetapi yang mana apakah bentuk fisik atau tidak? Itu kajian lagi. Dari situ akhirnya ada namanya
Setelah Peshat, Remes ada namanya Deras. Deras itu bagaimana kita menjabarkan Alkitab dari bahasa asli, filosofi, budaya yang kita lakukan ini. Nah, selanjutnya baru ada unsur sot, pewahyuan. Mana pimpinan Roh Kudus kepada kita berdasarkan bahasa asli. Nah, makanya saya pribadi mengucapkan kayaknya ya, ini sepertinya ini saya ya, ketika Adam ciptakan Adam tidur, ya, Hawa diciptakan, diambil tulang rusuk, itu ada darah yang tercurah. Nah, itu covenantnya dilakukan demikian, ya. Nah, tetapi kan nggak ada dosa gitu ya. Ya, akhirnya mereka nggak perlu, Adam dan Hawa kan nggak perlu mempersembahkan korban di Taman Eden sebelum ada dosa. Mereka berhubungan akrab dengan Tuhan Allah di Kejadian pasal 3 kita bahas kemarin. Mereka mendengar langkah kaki Tuhan Allah di hari yang sejuk dan mereka sembunyi. Nah, ini bicara mereka sebenarnya akrab gitu. Hubungannya berdasarkan kehidupan. Mereka setiap hari berhubungan intim, Allah dengan manusia bisa bicara muka dengan muka. Ya, itu dia. Itu Kak Dania yang saya bahas. Ya, baik. Berarti memang karena ada kejatuhan manusia dalam dosa itulah, maka kemudian ada konsep penebusan ini, begitu ya. Dan memang Tuhan sudah tahu dan Tuhan sudah siap, jadi nggak kaget-kaget juga gitu ya dengan hal ini. Baik, ini ada dua pertanyaan terakhir, Pak. Yang pertama begini, apakah minyak dan anggur, apabila minyak dan anggur disatukan, apakah ada arti lain, Pak? Anggur untuk melakukan pentahiran area gelap, misal lokasi kecelakaan dan lain-lain, apakah itu benar? Ya, untuk saat ini praktek demikian tentunya secara kajian teologisnya subjektif, tapi bisa diverifikasi karena ada ayat-ayatnya misalnya gitu ya untuk pentahiran gitu ya. Karena bagaimanapun pentahiran itu minyak ini bicara pentahbisan, bicara possession ya. Ini wilayah kami gitu loh ya. Jadi dikuduskan lagi dengan anggur juga bicara. Kalau sekarang kan anggur itu bicara tentang Roh Kudus gitu ya. Bicara tentang firman-Nya, kebenarannya, bicara demikian. Itu bisa. Nah, ini lebih subjektivitas yang verifikasinya makin objektif kalau kita membahas ke sana. Nah, sekarang apakah kalau misalnya ya satu wilayah rumah kita sendiri lah ya, masuk rumah baru, tahirkan, perlu. Nah, ini kembalikan, ada gereja-gereja menyatakan perlu wajib, ada yang enggak. Dan bagaimana konsepnya? Ada yang berkata perlu wajib supaya kita ini punya titik kontak, paling enggak mengikat, buat tempat ini tempat kudus, sehingga kita juga enggak macam-macam. Jadikan rumah ini rumah doa gitu kan. Baik suci Roh Kudus, keluarga yang mengasihi Tuhan itu boleh ya. Ya, baik. Dalam konteks ada juga mengatakan enggak perlu karena kita adalah baitnya Roh Kudus ya, sehingga kemanapun kita pergi tempat itu akan jadi kudus. Itu pun bisa diterima. Nah, sekarang berarti titik sentralnya adalah kekudusan hidup kita sekarang, begitu ya. Jadi kalaupun kita patok-patok dengan mentahirkan, mentahbiskan rumah, tempat daerah kecelakaan atau apapun daerah wilayah, tapi kalau hidup kita nggak kudus, buat apa? Ya iblisnya dan pengikutnya akan ketawa, percuma dia, besok juga kita hajar dia gitu ya. Sekarang dia pakai nama Yesus, tetapi kehidupannya nggak meninggikan nama Yesus, buat apa gitu kan? Nah, itu konteks yang sebenarnya jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Itu selaras dengan kamu adalah garam terang dunia, kamu itu tubuh surat Kristus yang terbuka, itu selaras semua. Jadi konsep minyak dan anggur demikian. Perlu dilakukan? Boleh. Untuk membuat kita jadi titik pengingat. Bagi mereka yang belum dewasa rohani juga bisa dibantu demikian. Tapi pada masanya, satu titik kita harus memiliki pemahaman bahwa kehidupan pribadi kita lah yang harus diminyaki setiap hari dengan kuasa Roh Kudus, diisi dengan anggur firman Allah terus sampai hidup benar. Ya, hidup benarnya ini berarti kita mau berkenan di hadapan Tuhan. Berkenan dalam hati kata ya kita melakukan firman Tuhan gitu loh. Itu ya, bukan berarti nanti dibuang di neraka kalau nggak berkenan, bukan. Gitu ya Kak Dani. Baik, jadi bukan ritual-ritualnya gitu ya, tetapi bagaimana kita sendiri dalam kehidupan ini selaras dengan kehendak Tuhan. Pertanyaan terakhir, Pak, mengapa bangsa Israel yang sudah menyaksikan kebesaran Tuhan di depan mata, seperti berjalan di tengah laut dan seterusnya, tapi masih menyembah berhala? Nah, ini mungkin agak sedikit berbeda dengan konteksnya, tapi nggak apa-apa, kita jawab saja. Silakan, Pak. Boleh pelan-pelan coba, mengapa bangsa Israel Yang walaupun sudah menyaksikan berbagai macam mukjizat ya, tapi tetap kemudian malah menyembah berhala gitu. tunggu konsep
menyembah berhala bagi kita bahwa yang Allahnya Israel yang sekarang disembah ini adalah berhala dengan Allahnya Israel perjanjian lama gitu ya. Itu sama atau beda, ini yang penting dulu nih sebenarnya gitu ya. Jadi kita mengatakan demikian. Jadi kalau orang yang tidak menyebut nama Yesus Tuhan itu, Allah itu sebagai Yesus Kristus sebagai Tuhan Allah, itu berarti penyembah berhala. Apakah demikian semua? Nah, ini perlu melihat hal yang lebih jauh ya. Ada memang yang penyembah berhala yang langsung kelihatan bahwa mereka menyembah iblis dan roh jahat pengikutnya. Ada yang mereka sebenarnya dalam konteks mereka mencari siapa Tuhan Allah pencipta langit dan bumi. Sama yang seperti yang diyakini oleh orang Israel saat ini. Mereka memakai hukum Taurat, ya, memakai Taurat perjanjian lama sebagai landasan mereka beribadah, berdoa, dan mereka mengakui Yotevave, ya Tuhan Allah Adonai Elohim itu sebagai pencipta langit dan bumi sesuai dengan tulisan Alkitab perjanjian lama bahasa aslinya. Itu nggak bisa kita sebut mereka menyembah berhala walau mereka nggak menyebut nama Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat langsung. Nah, ini konteks yang berbeda, makanya. Tapi apakah kenapa mereka udah tahu kok jelas-jelas ada persembahan darah, ada ini, ada semua yang sudah kita pelajari, tapi mereka melihatnya kok masih bayang-bayang seperti dibutakan. Ya seperti saya katakan pertama pasti pekerjaan Roh Kudus. Mana yang duluan dibukakan, mana yang belakangan, mana yang dibukakan, mana yang tidak, jelas Roh Kudus. Oleh karena itu kita benar-benar yang tahu kebenaran harus hidup takut akan Dia. Yang kedua ya, saya melihat bahwa mereka memang adanya masa-masa yang sukar di kehidupan mereka, dibuang ke Babel, lalu mereka dijajah ya. Ingat, mereka masuk tanah Kanaan juga nggak tenang-tenang loh. Mereka perang, orang Filistin, diserang bangsa Moab, Gad, bangsa Asdod semua. Lalu Babel masuk, Asyur. Sampai itu lalu mereka juga setelah balik lagi ada Yunani, ada Romawi, lalu diaspora lagi, kembali lagi ke maaf, kembali lagi ke Israel lalu abad 18 setelah diaspora. Itu pun kehidupan mereka nggak nyaman gitu ya. Dan mereka masih belum bisa melihat Yesus Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat sepenuhnya. Saya percaya masih ada tahapan yang harus mereka lalui karena sudah dinubuatkan juga. Kisah Daniel, kisah Musa, itu nubuatan tipologis dengan apa yang akan terjadi kepada bangsa Israel. Ya, Daniel dibuang ke bangsa-bangsa asing. Itu adalah bisa jadi gambaran tipologis atau penggambaran yang akan datang. Bagaimana kita ini umat yang bukan orang Israel itu mengenal Yesus Kristus terlebih dahulu. Sama seperti bangsa-bangsa lain atau khususnya Mesir melihat Daniel duluan, lalu merasakan diselamatkan oleh pimpinan Tuhan Allah kepada Yusuf kalau Daniel ya. Yusuf di Mesir dibuang sama saudara-saudaranya. Ya, saudara-saudaranya kan orang Israel. Yusuf orang Israel memang dibuang ke Mesir. Yusuf penggambaran kepada Tuhan Yesus, dia harus dibuang dari saudara-saudaranya, nggak diakui. Dan bangsa-bangsa lain mengenal Yesus Kristus. Bicara juga Yusuf pertama kali menyelamatkan orang bangsa-bangsa lain dari kelaparan. Itu tipologi semua. Nah, tapi pada akhirnya bangsa-bangsa Israel itu akan datang ke Mesir, akhirnya tinggal di sana di Goshen, dan akhirnya mereka mengenal siapa Yusuf. Ini adalah gambaran bagi orang Israel mesianik, Jewish mesianik, ya, orang-orang Yahudi yang percaya Tuhan sebagai Mesias. Mereka percaya di akhir zaman ini akan banyak orang Yahudi kembali mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan Allah dan Juru Selamat. Nah, ini adalah gerakan terakhir mereka yang dibilang akhir zaman bagi Yahudi Mesianik. Kita boleh percaya? Boleh. Boleh tidak? Tidak boleh. Bagi mereka juga mengatakan pertama kali adalah kebangkitan. Kebangkitannya orang-orang di seluruh dunia ini mempelajari bahasa Ibrani. Itu salah satu tanda. Nah, jadi kita ini salah satu bagiannya nih ya. Kalau gitu ya, kegerakan gitu ya. Itu kan mereka percaya demikian. Demikian keadaan ini. Jadi emang nih jawaban ini tricky sebenarnya, pertanyaannya tricky nih gitu ya. Orang Israel semua nggak mengucapkan Yesus Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat saat berdoa, mereka menyembah berhala. Saya berkata nggak sepenuhnya demikian juga. Oke. Ada. Tapi mereka menyembah Allah yang hidup, pencipta langit dan bumi, Allah Israel. Wong kita aja kalau berdoa terimalah berkat Abraham, ya berkat dari Allah Abraham, Allah Ishak,
Allah Yakub itu kan Allah Israel. Cuman Iya, kita kenalnya dalam nama Yesus Kristus. Kalau mereka betul. belum, belum, Iya, bukan ya, iya. belum. Baik, terima kasih Pak Leo. Boleh kita berikan apresiasi untuk semua Terima kasih Mbak jawaban, dan semua semua. pemaparan materinya. Sungguh sangat memberkati kita semua. Ya, Dan kita lebih lagi mau belajar, lebih lagi mengenal, lebih lagi mengerti bagaimana sebenarnya Tuhan bekerja, berkarya, dan apa yang Tuhan inginkan bagi setiap kita. Untuk sesi jawab, kita akhiri terlebih dahulu. Kita akan masuk ke pengumuman, silahkan. Dan kemudian kita akan akhiri doa berkat akan dipimpin oleh Pak Leo. Silakan.